terkenalnya, Nabi Muhammad terkenal, sahabat terkenal, tapi terobsesi. Gue pengen populer, saya pengen dikenal, saya pengen dihormatin, saya pengen punya dunia. Nah itu keinginannya itu, obsesinya itu yang penyakit. Makanya ketika ada di antara ulama, aulia, usalihin, minhum ada sadatina al-ba'ali, kalau udah ada satu yang muncul, khalas, cukup satu. Terus di hati mereka nggak ada pikiran kenapa cuma dia doang, saya juga mau. Lah khalas, madam satu sudah cukup, sudah ada satu orang. Tidak menyukai popularitas, itu adalah jannah, surga. Amma fil zuhur gosmudz zuhur, di dalam popularitas menonjol, maka bersiap-siap untuk untuk diserbu, dihancurkan oleh kesombongan, dihancurkan oleh pujian. Itu orang kalau udah dipuji, itu pada hakikatnya dia disembelih, cuma nggak pakai pisau, pakai pujian. Yang disembelih bukan palanya, dinnya, yang ngejebloskan dia di dalam ujub, di dalam ghurur, di dalam kibir, kesombongan. Walidzalik yaqulu ma sadaqallaha 'abdun ahabba an yu'rafa bi makanih. Tidak punya kejujuran kepada Allah seorang hamba yang suka dan senang dikenal. Mau orang tahu tentang dia, mau orang kenal tentang dia. Bukan masalah popularitas atau dikenal atau keberadaan di dunia di tangan. Akan tetapi obsesi terhadap itu semua, itu yang penyakit. Bukan terkenalnya, Nabi Muhammad terkenal, sahabat terkenal, tapi terobsesi. Gue pengen populer, saya pengen dikenal, saya pengen dihormatin, saya pengen punya dunia. Nah itu keinginannya itu, obsesinya itu yang penyakit. Makanya ketika ada di antara ulama, aulia, usalihin, minhum ada sadatina al-ba'ali, kalau udah ada satu yang muncul, khalas, cukup satu. Terus di hati mereka nggak ada pikiran kenapa cuma dia doang, saya juga mau. Lah khalas, madam satu sudah cukup, sudah ada satu orang, ya Allah. Begitu, alhamdulillah dia mau jadi volunteer, atau volunteer, berkorban, mau berkorban demi kemaslahatan umat. Berkorbannya bagaimana? Dengan zuhur, dengan dikenal di tengah-tengah masyarakat. Itu dianggapnya itu zuhur itu pengorbanan. Sebab la tazal ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man nawahum. Itu senantiasa di antara umatku ini sekelompok orang yang mereka itu terang-terangan, kelihatan, nyata, menonjol, populer di dalam menyebarkan, menjalankan yang hak, menjadi bendera panji kebenaran di tangan mereka. Orang tahu mereka ahlul hak. Senantiasa ada zahir. Untuk apa? Untuk hujjah, sebagai alat bukti buat orang yang berpaling. Enggak ada alasan buatmu untuk berpaling. Ini terang-terangan depan ente matahari. Orang yang udah ngelihat ketemu Nabi Muhammad terus mau berkelit, saya nggak mau ngikutin soalnya. Ini udah sempurna, nggak ada jalan buat berkelit, beriman. Oh begitu juga setiap zaman itu ada orang-orang yang semacam begini, sehingga hujjah, orang yang ngelihat tahu nih orang di atas jalan hidayat. Kalau ada orang yang berpaling, berarti itu orang memang udah yang ditulis sebagai orang yang sial banget, celaka banget di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat sial, yang sangat merugi di mata Allah Subhanahu wa taala, enggak ada jalan buat berkelit. Hakadha. Senantiasa ada untuk kewajiban zuhur tersebut, senantiasa ada orang-orang tertentu di setiap zaman, di setiap tempat tuh senantiasa ada. Al-khamilin katsir, yang menyembunyikan diri mereka banyak.